Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh terpilih pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Ada 6 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Keenam tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional ini sudah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial dan Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional ini dilaksanakan di Istana Negara bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Upacara tersebut dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Ya, pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, 6 tokoh mendapatkan gelar pahlawan nasional. Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional ini dilaksanakan di Istana Negara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Friendly Sagala dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Istana Negara, Jakarta. Ya, Friendly, bisa Anda sampaikan seperti apa jalannya upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional ini? Ya, Rolando, upacara penganugerahan gelar nasional oleh Presiden Joko Widodo baru saja tadi selesai dilaksanakan. Penganugerahan tersendiri ini tadi diterima langsung oleh keluarga dan juga pihak kerabat dari pahlawan nasional yang baru saja disematkan oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri langsung oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 117 tahun 2020, pada peringatan Hari Pahlawan ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan seperti yang Rolando sebutkan kepada 6 orang terpilih. Di antaranya yang semasa hidupnya ini melakukan perjuangan dalam rangka untuk memperjuangkan, merebut, dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. 6 orang di antaranya adalah yang pertama Sultan Babullah dari Provinsi Maluku Utara, merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Sultan Babullah kemudian juga dianggap sebagai Sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate. Kemudian atas jasanya pula nama Sultan Babullah diabadikan sebagai nama bandara di Ternate. Kemudian pahlawan kedua adalah Mahfud Singgire Rumagesan, adalah seorang raja dari wilayah Sekar berasal dari Provinsi Papua Barat. Perannya dalam melawan penjajah ini dilakukan dengan membentuk sebuah pergerakan yang bernama Cendrawasih Revolutionary Movement of West Irian atau GTRIB. Akibat pertentangannya dengan penjajahan Belanda, beliau pernah diasingkan ke Saparua selama 15 tahun dan saat Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pasca proklamasi, beliau menurunkan bendera Belanda pada tahun 1 Maret 1946 sebagai bentuk demonstrasi. Kemudian pahlawan nasional ketiga yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo dari Provinsi DKI Jakarta. Pahlawan ini merupakan Kapolri pertama dari Indonesia yang menjabat paling lama dalam sejarah Polri, yakni sekitar 14 tahun, periode 1945 sampai 1959. Sehingga karena ini beliau sering dikenal sebagai Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Arnold Monutu dari Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan Menteri Penerangan di era pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau dikenal memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan akibatnya memang pada tahun 1940 dia pada masa penjajahan Jepang
Arnold Mononuto ini sempat diburu oleh Jepang karena sikap nasionalisnya dan juga tidak mau berkompromi dan juga kooperatif kepada pemerintahan Jepang. Kemudian yang kelima adalah Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Gubernur Riau dan Sumatera Utara pertama dan merupakan tokoh pergerakan Sumpah Pemuda, pengacara dan juga penulis. Kemudian yang keenam adalah Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi yang merupakan panglima perang dari Jambi yang ditakuti oleh Belanda. Karena perjuangan yang sangat vokal, ia ditembak mati di rumah sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda pada 10 September 1907. Sebelumnya Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan bahwa keenam orang ini telah melalui proses seleksi di Kementerian Sosial dan melalui verifikasi oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Dan Rolando, perlu kami informasikan pula bahwa selain memberikan tanda gelar pahlawan kepada 6 orang di atas yang saya sebutkan, Presiden Joko Widodo esok hari direncanakan juga akan memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan akan memberikan tanda kehormatan pula kepada hampir seluruh kabinet Indonesia Kerja pada periode 2014-2019 lalu. Rolando. Baik, terima kasih Friendly atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi Friendly Sagala dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.